Biarlah kuasa-Mu bekerja bersama firman-Mu yang disampaikan, sehingga firman-Mu tidak disampaikan dengan perkataan hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga iman kami tidak bergantung kepada perkataan manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepadamu. Kami menyembah-Mu, kami cinta Engkau. Segala puji syukur dan kemuliaan sekali lagi kami berikan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami buka hati kami sambut firman-Mu. Sama-sama kita yang percaya yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Juga umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun sudah berada, dan juga seluruh pendengar Radio Zaitun Suara Kebenaran, silakan duduk. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk umat Tuhan yang ada di rumah, kita tetap dalam suasana ibadah. Kita beribadah bersama-sama walaupun lewat online, ya karena memang situasi dan keadaan yang masih berlangsung saat ini, kita belajar sepakat dengan pemerintah untuk memutus rantai penularan virus corona. Ya, walaupun Tuhan berkata kita aman, dan bolak-balik Tuhan berkata kepada saya, bahkan tadi lagi, jangan takut, aku menyertai-Mu. Dan itu juga berlaku buat umat Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, saudara, dari semua bencana apapun yang terjadi. Haleluya. Iya. Ya, umat Tuhan yang di rumah katakan haleluya. Ya, saya belum dengar haleluya. Memang saya enggak dengar. Ya, enggak apa-apa, biar senyum semua. Dan yang di sini keluarga pastori katakan haleluya. Yes, disahut dong. Jadi saya enggak khotbahin batu lagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Walaupun yang ada di rumah, saya percaya kita semua ya dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kelimpahan berkat Tuhan. Haleluya, luar biasa. Nah, saudara, minggu yang lalu kita masih tetap dalam serial khotbah kita, saudaraku. Topik kita masih tetap menjadi umat yang termeterai. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, saudara, dalam Wahyu pasal yang ke-7, 2 sampai ayat yang ke-4, bahwa semua boleh dirusakkan, tetapi orang yang dimeteraikan Tuhan itu nggak bisa disentuh. Dan kita sudah belajar bersama-sama bahwa orang yang dimeteraikan Tuhan itu adalah orang yang diberi tanda sebagai milik Tuhan. Dan kita juga tahu, saudaraku, fungsi meterai adalah itu sebagai keabsahan menurut hukum. Ya, jadi saudaraku, enggak surat perjanjian atau jual beli sekalipun tidak ada meterainya, ya bisa saja itu sah secara perorangan ya. Tetapi kalau mau legal secara hukum itu harus termeterai. Ya, saudara dan saya, kita sudah jadi orang percaya, ya kita sudah jadi orang percaya, kita pengikut Tuhan, amin. Tetapi saudaraku, kita harus tidak cukup hanya jadi orang percaya, pengikut Tuhan begitu saja, tapi kita harus bisa pastikan kita adalah gereja, jemaat yang dimeteraikan oleh Tuhan. Amin. Nah, orang yang dimeteraikan oleh Tuhan, kita akan lihat saudaraku, ya. Dan minggu yang lalu saya sudah bagikan bahwa orang yang dimeteraikan Tuhan itu adalah orang yang diurapi dengan Roh Kudus. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22, itu nggak perlu kita buka lagi. Dan juga saudaraku yang asal oleh Tuhan, dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19, bahwa orang yang dimeteraikan Tuhan itu adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Dan juga disebut sebagai kepunyaan Tuhan, itu dalam saudara. Itu dalam. Ya, dan kesimpulannya minggu lalu firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, bahwa meterai Tuhan dalam hidup kita adalah ketika saya dan saudara hidup di dalam Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, tetap berada di bawah pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Iya. Itu yang disebut dengan orang yang dimeteraikan Tuhan. Karena dalam kitab Efesus pasal 4 juga dikatakan supaya jangan mendukakan Roh Kudus sebagai meterai yang kita miliki untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi jelas sekali bahwa Roh Kudus dan pengurapannya, kuasanya itu adalah tanda kita milik kepunyaan Tuhan. Nah, saya mungkin berkata bahwa orang yang dimeteraikan itu tidak ditentukan oleh tidak ditentukan untuk ditimpa oleh
murka. Ya, karena dalam 1 Tesalonika pasal 5 kemarin juga saya sudah bagikan itu dalam ibadah mezbah dupa, bahwa kita tidak ditentukan untuk ditimpa oleh murka, tetapi beroleh selamat dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Murka di situ saudaraku juga berbicara sebenarnya itu menunjuk kepada maut, neraka saudara, ya. Dan juga termasuk murka-murka Tuhan yang akan datang sebelum kedatangan Tuhan, sebelum hari penyelamatan, atau sebelum segala sesuatu yang lama ini berakhir. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi betapa hebat orang yang dimeteraikan Tuhan, karena dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-2 dan 3, ketika malaikat yang akan merusak pohon, merusak bumi, dan membuat kerusakan di bumi, saudaraku, akan segera melakukan pekerjaannya. Lalu seorang malaikat berkata dari matahari, berkata kepada malaikat-malaikat perusak itu, supaya jangan rusakkan dulu bumi dan laut dan segala pohon-pohonnya sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Luar biasa. Nah, saudara, jadi orang-orang yang dimeteraikan Tuhan dijamin hidupnya di akhir zaman ini tidak akan kena, tidak akan mengalami yang bernama malapetaka. Dan dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-17, Paulus sekali lagi berkata, saudara, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda milik Yesus. Jadi kesusahan boleh ada, kesusahan boleh datang, kesusahan boleh melanda apapun, tetapi orang yang memiliki tanda milik Yesus tidak akan ikut mengalami kesusahan. Ada amin? Iya, karena apa? Ada Immanuel, ada Tuhan bersama dengan kita. Kita adalah bait Allah. Dalam ibadah PA saya sudah bagikan kepada kita semua. Ini sudah pesan-pesan pentingnya, saudaraku. Sebelum kita memasuki zaman baru nanti, ini harus ditangkap semua umat Tuhan, pendengar Radio Zaitun Suara Kebenaran dimanapun berada, dan juga khususnya Jemaat Zaitun yang live lewat Radio Zaitun dan juga lewat Facebook dan juga lewat YouTube yang lewat streaming, saudara. Ya, catat semua pesan-pesan firman Tuhan yang kita dengarkan hari-hari ini, karena ini akan menjadi pegangan kita, jaminan kita menghadapi keadaan akhir zaman ini. Haleluya. Nah, dalam ibadah PA kemarin saya sudah sampaikan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ya kita semua yang disebut sebagai bait Allah adalah gereja Tuhan atau orang-orang percaya yang disertai oleh Tuhan. Karena dalam ayat 8 Keluaran pasal 25 firman Tuhan berkata, saudara, ya kamu harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah kamu. Haleluya. Jadi penyertaan Tuhanlah yang membuat saya dan saudara mampu berjalan dengan tenang di tengah badai. Kurang mantap amennya. Ini yang di sini kayaknya kurang yakin ini. Yakin nggak? Haleluya. Katakan amin. Ya, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku walaupun ada krisis. Saudara, kata takkan kekurangan aku itu bukan karena lagi semuanya aman-aman saja dan cukup. Tapi di tengah krisis saya mau beritahu, selama Tuhan gembala kita, kita takkan kekurangan. Jadi jangan takut krismon, jangan takut krisis sembako. Kalaupun nanti rupiah ke dolar bisa sampai 20.000 seperti kata Menteri BUMN, atau bahkan bisa lebih. EGP aja emang gue pikirin, hidup kita nggak tergantung kurs rupiah. Hidup kita tergantung kekuatan firman dan Roh Kudus. Hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan rupiah. Haleluya. Hidup kita ya nggak tergantung kepada kebijakan orang. Hidup kita tergantung kepada kekuatan firman. Katakan haleluya. Ya, ini luar biasa saudara. Makanya jadilah bait Allah yang benar. Makanya firman Tuhan berkata, bait Allah itu adalah kudus. Makanya kekudusan itu harus mewarnai kehidupan kita. Kekudusan itu harus menjadi ciri khas bait Allah. Katakan haleluya. Ya,
dan Roh Allah diam di dalam kita. Itu sebagai meterai. Nah, hari ini saya akan ajak kita semua, ya, karena kemarin ada permintaan dari jemaat, Pak, kenapa cepat sekali ibadahnya? Ibadah PA kemarin ada yang langsung protes, kenapa cepat sekali ibadahnya katanya. Oke, sekarang kalau Tuhan mengizinkan, saya akan berlama-lama. Asal saudara tahan online ya, karena ini kan online. Karena kadang-kadang ibadah langsung begini saja, ketemu begini saja, ya tadi aja saya udah lihat udah mulai ada yang sudah mulai tutup mata. Mungkin dia lagi sedang merenungkan firman ini, atau memang dia sedang mulai, aduh kebaktian lagi katanya, haleluya. Ya, puji Tuhan, padahal kami hanya, haleluya, kurang lebih ya sekitar 10.000 orang di sini kurang lebih, haleluya. Bersama dengan para malaikat di sorga. Haleluya, haleluya. Iya, ya semangat dulu yang di sini, katakan amin. Ya, jemaat Tuhan yang ada di rumah, katakan amin. Iya, nggak apa-apa kau teriak, nggak apa-apa dengar tetangga, biar tetangga sekaligus juga ikut live streaming. Iya, Tuhan memberkati. Ya, nah, saudaraku, sekarang kita akan melihat mengenal hidup umat yang sudah mendapat meterai Allah. Ya, kita akan telusuri lebih jauh lagi. Seperti apa ciri-ciri umat yang sudah sungguh-sungguh hidup dengan meterai Tuhan. Sebelum kita menelusuri itu lebih jauh lagi, saudara, mari kita buka dulu Wahyu pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya mau tunjukkan dulu kepada saudara betapa hebatnya Tuhan pelihara umatnya yang sudah termeterai. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan seperti apapun. Dan saya akan tunjukkan hari ini, saudara, bahwa Alkitab telah mencatat masalah yang kita hadapi sekarang ini belum ada apa-apanya dibanding dari masalah yang masih akan datang setelah virus corona ini. Saya sampaikan ini tidak sengaja untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kita tahu tantangan apa yang kita sedang hadapi di akhir zaman ini. Dan kita tahu mempersiapkan diri kita. Ibarat gini, sediakan payung sebelum hujan datang. Kalau hujan dah datang duluan, baru kau cari payung, ya sudah basah duluan, betul tidak? Hello, betul tidak? Ini makanya saya udah bilang tadi di awal, jangan kayak batu semua di sini. Shalom. Haleluya. Iya, jadi saudaraku yang ngasih oleh Tuhan, dengan mengetahui apa yang akan terjadi lagi ke depan, maka kita mempersiapkan diri kita sekarang untuk menghadapi seperti yang saya sudah mulai sampaikan sejak awal bulan 2. Bahwa kita akan segera menghadapi suasana keadaan akhir zaman. Dan kita akhirnya masuk ke bulan 3, Indonesia dinyatakan positif. Sudah ada yang terinfeksi virus corona. Dan sekarang terus beritanya viral, sangat-sangat viral. Saudaraku yang ngasih oleh Tuhan. Kita berdoa biar Indonesia segera keluar dari krisis ini. Haleluya. Biar Indonesia diselamatkan. Amin. Haleluya. Nah, mari kita buka Wahyu pasal 9 mulai dari ayat yang pertama. Silakan. Sangkakala yang kelima. Iya, sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Ya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Iya, diberi anak kunci lubang jurang maut. Terus? Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Jadi pintu lubang jurang maut yang selama ini terkunci, itu akan terbuka akhir zaman ini. Ngeri ya. Dan ini sudah semua dinubuatkan di Alkitab. Jadi kalau kita rajin baca Alkitab, ikut Tuhan dengan benar, kita nggak akan kaget dengan virus corona ini. Dan kita nggak akan kaget juga nanti kalaupun ada lagi virus setelah corona, Corolla atau Mercedes atau Toyota. Kita nggak tahu, ya kan gitu. Siapa tahu kan nanti namanya berubah-berubah, ya. Terus? Lalu naiklah asap dari lubang itu. Ya. Bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Iya. Saudara lihat matahari pun ditahan untuk tidak bersinar. Begitu kejahatan, kegelapan yang datang dari lubang jurang. Lubang apa? Lubang jurang maut.
Matahari di sini bicara terang. Ini juga gambaran bahwa nanti ketika maut itu mulai muncul di bumi, terang itu akan dihentikan. Artinya apa? Kebenaran, kebaikan akan benar-benar ditiadakan. Dan itu memang Tuhan izinkan. Dan sekaligus di sini keberadaan dari gereja Tuhan akan diuji. Akan disaring. Makanya gak ada pilihan lain. Kita harus jadi orang yang disebut sebagai gereja umat Tuhan yang dimeteraikan Tuhan. Gak dimeteraikan Tuhan akan lenyap. Siapapun dia, gak peduli. Mau gereja besar, gereja kecil, pendeta besar, pendeta top, pendeta TV, pendeta YouTube, pendeta Facebook, atau pendeta apalah. Gak ada meterai Tuhan lenyap. Gak peduli. Ini sudah penghakiman yang terakhir. Kita sedang menghadapi penyaringan yang terakhir. Dan sekaligus juga masuk kepada penghakiman yang terakhir. Yesus segera akan datang kembali. Haleluya. Ya, terus? Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang. Iya, berkeluaranlah belalang-belalang. Sekali lagi, ini adalah kiasan, gambaran. Ini menunjuk kepada si jahat, setan-setan dengan segala senjatanya. Dengan segala apa yang setan bisa buat. Ya, terus? Ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Iya. Jadi kepada mereka diberi kuasa. Jadi Tuhan memberikan mereka waktu dan kesempatan untuk beraksi. Memang si jahat yang mengerjakan. Tapi Tuhan yang memberi izin. Sekaligus untuk memurnikan gerejanya. Sekaligus juga untuk membalaskan murkanya kepada orang yang menolak dan membenci dirinya. Ya, terus ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan, Ya, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. jangan rusak rumput di bumi. Terus, Atau tumbuhan-tumbuhan. ini khusus dalam meterai yang kelima ini. Rumput jangan dirusak. Tumbuhan jangan dirusak. Terus, Ataupun pohon-pohon. pohon juga jangan dirusak. Terus, Melainkan hanya manusia. jadi di setel. Sama kayak sekarang kan. Gak ada kita dengar burung kena virus corona. Walaupun katanya virus corona itu berasal dari kelelawar. Tapi kan itu katanya, belum ada pembuktian ilmiahnya. Ya kelelawar bisa saja kelelawar setan, gambaran. Jadi rumput gak boleh rusak. Pohon gak boleh rusak. Tumbuh-tumbuhan yang lain gak boleh rusak. Hanya siapa yang akan dihancurkan, dirusak? Hanya manusia. Hanya siapa? Loh, kenapa dipilih cuma manusia? Karena hanya manusia ciptaan Tuhan, selain setan di bumi ini, yang berani melawan Tuhan. Semua yang lain tunduk. Matahari tunduk loh. Dia tetap terbenam. Jam 6 sore kan begitu ya. Dan terbit jam 6 pagi. Laut tunduk. Mereka tetap dibatasi oleh pantai. Dan kalaupun sekali-sekali mereka rindu ke darat, itulah tsunami, itu juga karena seizin Tuhan. Haleluya. Tapi tunduk, kalau Tuhan gak bilang, ayo laut jalan-jalan ke darat. Lautnya kan tetap berada di tempat dia berada. Tapi kalau udah Tuhan suruh jalan-jalan ke darat, ya dia kan jalan-jalan. Dan kalau lautnya jalan-jalan ke darat, dan laut itu dikenal sebagai tsunami. Kalau enggak tsunami, ya udah manami. Sama inanami lah sekaligus ya. Haleluya, biar jangan tegang dulu yang ada di rumah. Ini yang ada di rumah ini bukan cuma mikirin corona lagi nih. Ini juga udah termasuk mikirin penghasilan. Shalom yang ada di rumah. Haleluya. Dan kalaupun gak ada lagi yang bisa dimakan di kolong langit ini, dengar baik-baik. Kalau kita jadi umat yang memiliki meterai Allah, Tuhan masih punya burung gagak. Haleluya. Justru di saat-saat seperti ini,
kita akan tunjukkan bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tapi tadi saya dapat kesan, Tuhan bilang begini, jangan takut, aku menyertaimu. Tapi bukan karena kesalehanmu, bukan karena kebaikanmu aku membelamu. Sesungguhnya kamu bangsa yang tegar tengkuk. Saya bilang, ya Tuhan, memang aku pendeta yang tegar tengkuk. Tetapi supaya namaku dimuliakan, biar tanah Batak tahu. Makanya saya berdoa, tidak satupun jemaat Zaitun yang akan terinfeksi virus corona, dimanapun berada. Termasuk kalau ada dokter yang sedang nanganin orang yang kena COVID-19, juga akan diproteksi habis oleh Tuhan. Haleluya. Itu doa kita. Jadi ingat, ini bukan karena kita siapa-siapa, tapi karena Tuhan mau tunjukkan kemuliaannya. Supaya orang lain tahu bahwa Tuhan itu hidup. Katakan haleluya. Tapi bukan berarti kita bisa mencobai ya, seolah-olah tetap kita jaga jarak aman, tetap juga kita cuci tangan, tetap juga kita jaga kebersihan. Haleluya. Ya tetap, itu udah firman. Jadi jangan, saudaraku, artinya apa namanya itu, mencobai Tuhan lah, jangan ya. Oke. Nah, saudara, hanya manusia yang dirusak. Rumput jangan, tumbuhan jangan, pohon pun jangan. Hanya manusia yang tidak memakai apa? Yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Yes. Hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Makanya umat Tuhan dimanapun saudara berada, dimanapun ini yang ikut live streaming di YouTube, di Facebook, di Radio Zaitun Suara Kebenaran, enggak cukup hanya jadi orang Kristen, enggak cukup hanya datang ke gereja melayani. Pastikan kita adalah orang yang termeterai di dalam Tuhan. Kalau mau diselamatkan, kalau mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat lebih jauh, saudara. Dalam ayat yang kelima, ya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Jadi dalam meterai yang kelima ini, kalaupun tadi belalang-belalang itu datang untuk merusak khusus manusia, bukan untuk membunuh, tapi untuk apa? Melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Melainkan hanya untuk disiksa. Sengaja manusianya yang disiksa. Siapa manusia-manusia yang disiksa itu? Bisa mereka Kristen? Bisa. Siapa mereka? Itulah orang-orang Kristen yang minggu ada di gereja, tapi rajin juga minum mabuk. Yang minggu ada di gereja, tetapi yang percaya juga kepada arwah-arwah. Yang minggu ada di gereja, mulut sebut nama Tuhan, tetapi mulut yang sama yang menyebut nama Tuhan juga tidak bisa dipercaya. Haleluya. Disiksa 5 bulan lamanya. Terus? Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking. Waduh, ini menyakitkan luar biasa. Siksaan itu seperti siksaan Kalajengking. Terus? Apabila ia menyengat manusia. Ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Pada masa itu, saking sakitnya, saking parahnya keadaan itu. Ini bisa saja nanti juga dalam bentuk virus. Virus yang lebih ganas lagi dari virus sekarang. Tapi kalau Alkitab menggambarkannya, belalang-belalang yang diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking. Dan hanya menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Bukan untuk mati. Kalau corona, masih ada korban yang mati. Tapi kalau nanti ada lagi sengaja yang kena virus ini nggak mati, tapi tersiksa dan hanya untuk menyiksa. Ya, sekali lagi ayat 6. Ya. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut.
Orang-orang akan mencari maut, saking menderitanya, saking sakitnya, saking tersiksanya. Terus Tetapi mereka tidak akan menemukannya. mereka cari maut, mau bunuh diri pun gak mati. Udah kena virus ini nanti, yang bagaikan belalang, bagaikan kalajengking kuasanya. Udah saking sakitnya minum Baygon, gak mati. Malah tambah sehat dia sebentar. Hanya untuk bisa lagi mengalami siksaan. Mungkin lompat dari lantai 10. Terbang, terjun bebas, tap. Gak mati juga, gak patah tulangnya. Padahal selama ini turun tangga aja udah goyang lututnya. Itu bisa terjadi, ini Alkitab loh. Sekali lagi, umat Tuhan yang streaming, pendengar Radio Zaitun Suara Kebenaran, kita juga yang ada di tempat ini. Saya sampaikan ini bukanlah untuk tujuan menakut-nakuti. Tapi supaya kita mempersiapkan diri kita menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini. Agar kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Dan kita bisa tahu dengan pasti kalau kita adalah orang yang memiliki meterai Tuhan. Katakan haleluya. Ya, tadi dikatakan semua boleh rusak. Kecuali yang dimeteraikan oleh Tuhan. Jangan. Dalam ya. Amin. Ya, terus lanjut. Dan mereka akan ingin mati. Mereka ingin mati. Terus. Tetapi maut lari dari mereka. Itu lebih gila lagi. Gak kebayang ya. Gak kebayang ya. Orang masa air panas mungkin sampai berapa ratus derajat Celcius panasnya. Telan, bulat-bulat, telan langsung. Satu habis mendidih. Sudah begitu lama mendidih. Ditelan supaya harapan biar hancur semua. Tenggorokannya, perutnya. Begitu ditelan, tambah sehat dia sebentar. Baru kena siksa lagi. Ngeri. Kebayang gak? Ya hanya itulah yang saya bisa gambarkan. Untuk kita bisa bayangkan keadaan yang tertulis dalam Wahyu pasal 9 ayat yang ke-6 ini. Tetapi kabar baiknya bagi kita. Tadi saudaraku di dalam ayat yang keempat. Coba sekali lagi ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan, Ya. supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, Terus? atau tumbuhan-tumbuhan, Ya. ataupun pohon-pohon, Ya. melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di darinya. Jadi kalau tidak memakai meterai Allah sudah pasti disiksa. Sudah pasti disiksa. Tetapi yang pakai meterai Allah, kalau dalam Yeskiel pasal yang ke-9, dalam ayat yang ke-4 dan 5 dikatakan tidak boleh disinggung. Mana haleluya, ini jadi tegang saya lihat ini sebagian ini. Haleluya. Mau pakai meterai Tuhan? Yang depan radio mau pakai meterai Tuhan? Yes. Haleluya. Nah kita lihat setelah kita dipenuhi Roh Kudus sebagai meterai Allah. Saudara, ini penting. Meterai itu jangan dirusak. Banyak orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tapi telah merusak meterai Roh Kudus itu. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena kalau udah meterainya rusak, maka tidak kuat lagi secara hukum apa yang sudah termeterai itu tadinya. Ya, karena meterai itulah yang mensahkan, yang melegalkan secara hukum, saudaraku. Ya, nah mari kita lihat lagi saudaraku, sekali lagi kita akan lihat lebih jauh orang-orang yang dimeteraikan oleh Tuhan ini. Mari kita buka sekali lagi saudara, dalam Wahyu pasal 7. Sekarang mulai dari ayat pertama, biar lebih jelas. Ini pelan-pelan kita, biar jelas ya. Wahyu pasal 7 ayat pertama. Ya. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Terus? Dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Kita nggak bisa bayangkan juga kalau sampai nggak ada angin bertiup ya. Betapa gerahnya dunia ini. Dan semua orang akan sesak napas. Ya kalau nggak ada oksigen lagi, orang bernapas saja kan setengah mati nanti. Kalau virus corona ini katanya membuat orang sesak napas. Nanti tanpa virus corona, orang nggak bisa bernapas karena nggak ada angin.
Ini benar-benar dunia kita yang lama ini sedang mengalami lawatan murka, saudara. Ya, tapi di tengah-tengah lawatan murka ini akan ada lawatan Roh Kudus. Makanya siap jadi pembawa lawatan. Kita akan menyeberangkan ratusan ribu orang sampai ke tanah perjanjian. Itu janji Tuhan. Haleluya. Ya, lanjut terus. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ya. Ia membawa materai Allah yang hidup. Jadi ada malaikat yang muncul dari matahari terbit, dari terang. Ini malaikat terang. Ya. Ia membawa materai Allah yang hidup. Jadi ini muncul dari matahari. Ini bicara malaikat terangnya, malaikat Tuhan. Jadi dia membawa materai Allah. Terus? Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Jadi menurut Wahyu 7 ada lagi, saudaraku, 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Siapa yang memberi tugas ini? Ya Tuhan. Bukan Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan sudah ketakutan. Bukan Lucifer. Tuhan. Ini harus dicatat ini baik-baik. Tuhan sekarang sedang bangkit. Sedang mulai menghakimi dunia ini. Haleluya. Ya, terus? Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut. Jangan rusak bumi atau laut, terus? Atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Kembali ya dahsyat ya orang yang dimeteraikan Tuhan ini ya. Jangan rusak sebelum dimeteraikan. Terus ayat 4, perhatikan. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu. Ya. 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara, dari orang Israel ternyata juga ada yang dimeteraikan. Tadi yang ada di muka bumi, semua orang-orangnya Tuhan itu tidak boleh disentuh kalau sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Sekarang ada khusus dari orang Israel di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Tapi sama, mau dari orang Israel, mau dari non-Israel, syarat untuk orang yang jadi dimeteraikan itu tetap sama. Haleluya. Amin. Oke. Lanjut lagi terus. Ya, ayat 5. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan. Ya. Dari suku Ruben 12.000. Jadi semua ini sampai terakhir nanti Benyamin, kita singkat saja. Jadi dari 12 suku kali 12.000. Jadi jumlahnya semua 144.000. Ini dari bangsa Israel yang dimeteraikan. Tapi beda lagi tadi. Dalam Wahyu pasal yang ke-7. Itu bukan lagi hanya orang Israel. Tapi itu semua adalah umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Amin. Karena di dalam Wahyu pasal yang ke-9 tadi. Di situ tidak disebut lagi kata Israel yang dimeteraikan. Tapi di Wahyu pasal 7 adalah Israel yang khusus yang dimeteraikan. Nah, dari orang yang dimeteraikan Allah di Alkitab ini, saudara, maka kita akan dapat melihat dan mengenali ciri-ciri mereka. Sekaligus kita mengkaitkannya apakah ciri-ciri orang yang dimeteraikan itu juga ada dalam hidup kita. Ini penting. Haleluya. Ada enggak ciri-ciri orang yang dimeteraikan Allah di Wahyu pasal 9 dan juga khususnya di Wahyu pasal 7 ini pada kita sekarang? Mari kita akan lihat lebih jelas siapa 144.000 orang yang dimeteraikan Tuhan ini, dan juga tadi di dalam Wahyu pasal 9 orang-orang yang dimeteraikan Tuhan yang memang dijamin untuk tidak dirusak oleh belalang yang diberi kuasa seperti kalajengking. Wahyu pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Wahyu pasal 14. Topik kita hari ini, ingat baik-baik, adalah mengenal hidup umat yang mendapat meterai Tuhan. Mengenal hidup orang Kristen yang memiliki meterai Tuhan. Itu. Nah, sekarang begitu nanti kita bicara seperti apa hidup orang yang memiliki meterai Tuhan, kita kaitkanlah ke diri kita. Sudah ada enggak kesamaan? Kalau enggak, kita bertobat. Kita segera menyamakan diri kita dengan orang-orang yang dimeteraikan yang ada di Alkitab. Katakan haleluya. Iya, biar jangan asal
Kristen-Kristenan kita ini saudaraku ya, dan juga semua pendengar Radio Zaitun Suara Kebenaran, juga semua pendengar live streaming dan juga Facebook dimanapun saudara berada. Kita mau belajar bersama-sama Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nah, si 144.000 yang dimeteraikan dari orang Israel, itulah yang ada di Wahyu pasal 14. Haleluya. Nah, dari orang-orang ini kita belajar apa yang menjadi kriteria orang yang dimeteraikan Tuhan, dan apa yang menjadi tanda umat Tuhan yang hidup dalam meterai Tuhan. Wahyu 14 ayat yang pertama, silakan. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Anak domba berdiri di mana? Berdiri di mana? Di bukit Sion. Sama-sama katakan dengan saya, di bukit Sion. Di bukit Sion. Ya, terus? Dan bersama-sama dengan dia Ya. 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ada 144.000 orang. Itulah tadi yang di Wahyu pasal 7. Itulah dari orang Israel yang dimeteraikan, yang tidak dapat dirusak oleh malaikat perusak. Nangkap ya? Itulah juga sama dengan yang di Wahyu pasal 9. Juga dari semua orang percaya, ya, yang tidak akan bisa disentuh oleh belalang yang keluar dari lubang jurang maut, yang mendapat kuasa seperti sengatan kalajengking. Jadi ada 144.000 orang yang dimeteraikan dari umat Israel. Dan ada banyak orang lagi yang gak terhitung yang dimeteraikan di Wahyu pasal 9. Saudara, ayat ini sering diplesetkan oleh saksi Yehova, bahwa yang masuk surga itu cuma 144 orang. Salah besar. Karena kalau kita lihat di Wahyu pasal 7, setelah 144.000 orang yang dimeteraikan Tuhan, ada lagi jumlah orang dari segala bangsa yang gak terhitung banyaknya berdiri di hadapan tahta Allah. Haleluya. Jadi apa yang dinyatakan saksi Yehova yang masuk surga cuma 144 orang, itu adalah penyesatan. Haleluya. Itu gak bisa, karena mereka yang teriak ya kita harus bantah itu. Haleluya. Oke, lanjut terus ayat yang kedua. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Ya. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ya, ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Terus? Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Stop dulu sampai di sini. Jadi 144.000 orang yang ditebus dari bumi. Dengar, itu yang selamat dari bangsa Israel. Itu bukan bicara dari bangsa di luar Israel. Ini harus jelas digarisbawahi ya. Jadi yang ditebus itu bukan cuma hanya orang Israel 144.000, enggak. Dari luar Israel juga banyak. Hanya dari orang Israel hanya 144.000 orang. Nah, siapa mereka? Kenapa mereka disebut memiliki meterai Allah tadi di dalam Wahyu pasal yang ke-7, yang 144.000 itu, sehingga mereka diselamatkan. Lalu di ayat yang keempat jelas, ciri-cirinya jelas di sini. Ya, ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Iya, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan siapa? Dengan perempuan. Ini juga bahasa kiasan. Artinya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mereka itu adalah orang-orang yang disebut murni imannya, murni hatinya mengikut Tuhan. Tidak cemar dengan dosa. Ya, bukan berarti di sini begitu baca ayat ini, kalau gitu perempuan ini pencemar dong ini. Ya, kalau gitu perempuan darah Yesus. Jadi jangan pula nanti yang pria-pria di sini dan juga pendengar Radio Zaitun begitu lihat perempuan darah Yesus, hati-hati dicemarkan. Bukan begitu maksudnya. Ini hanya bahasa kiasan. Haleluya. Nah, kita akan lihat lagi lebih jelas apa yang dimaksud dengan tidak mencemarkan diri itu. Terus? Karena mereka murni sama seperti perawan. Sekali lagi, ini bahasa simbol. Kiasan. Murni seperti perawan.
Kalau tidak mencemarkan diri dengan perempuan itu kan berarti laki-laki. Betul kan? Tapi kok di sini lagi dikatakan murni seperti perawan. Bicara perawan kan perempuan. Kalau untuk laki-laki kan istilahnya bukan perawan, tapi perjaka, kan gitu. Haleluya. Loh, ada haleluya? Iya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ini hanya bahasa simbol. Bahasa kiasan, simbolikal. Ya, terus? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba Jadi itu. kata tidak mencemarkan diri, kata hidup murni itu sama dengan mengikuti anak domba, itulah Yesus. Terus Kemana saja ia pergi. artinya menjadi Kristen yang benar. Kristen yang hanya mau ikuti apa kata Tuhan. Bukan apa kata dunia ini. Katakan amin. Apalagi kata opungnya. Yang gak jelas nasibnya. Haleluya. Haleluya. Jadi siapa mereka yang dimeteraikan Tuhan itu? Di pasal 14 di kitab Wahyu diperjelas. Walaupun tadi di Wahyu pasal 7 tidak ada kalimat ini. Di Wahyu pasal 7 hanya mereka yang dimeteraikan. Di pasal 14 memang tidak ditulis lagi meterai. Tetapi yang di pasal 14 ini adalah orang-orang yang di Wahyu pasal 7. Karena jumlahnya sama. 144.000 orang dari bangsa Israel. Dan dikatakan saudaraku, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Kemana saja ia pergi. Ini berarti menjadi Kristen yang sesungguhnya. Katakan amin. Kristen yang benar. Haleluya. Terus? Mereka ditebus dari antara manusia Ya. sebagai korban-korban sulung bagi Allah Ya. dan bagi anak domba itu. Terus? Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Ya. Mereka tidak bercela. Luar biasa. Jadi inilah gereja umat Tuhan, Kristen yang dimeteraikan Tuhan. Tidak cemar, hidup murni, mengikut Tuhan dengan benar, dan enggak ada yang diikuti selain Tuhan, dan mulutnya tidak terdapat apa? Dusta, dan hidupnya tidak bercela. Ayo sekarang, kalau kita kaitkan ke diri kita, ada enggak ciri-ciri daripada orang yang dimeteraikan di Alkitab ini pada kita? Bagaimana dengan mulut kita, bisa dipercaya enggak? Omongan kita bisa dipegang enggak? Perkataan kita bisa dipegang enggak? Atau kita masih cemar enggak? Hati kita bisa murni enggak melayani Tuhan? Murni enggak beribadah? Murni enggak? Saudara, saya tidak katakan, oh kalau saya mah udah kayak begitu. Bukan. Artinya gini, kalaupun kita temukan ada ketidakmurnian di hati kita, ada ketidakbenaran di hidup kita, pertanyaannya, ada enggak kita bergumul untuk itu? Karena kalau kita lihat lagi di dalam Yeskiel pasalnya yang ke-9, orang-orang yang diberi tanda sebagai kepunyaan Tuhan atau tanda meterai Tuhan di Yeskiel pasal 9, saudara, adalah orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ini berarti orang-orang yang terus berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berjuang bukan dari kekuatan sendiri, berjuang dalam anugerah Tuhan. Artinya dari pihak kita memang harus kuat niat kita untuk berubah. Saudara, kalau nggak punya niat yang kuat untuk berubah, nggak ada gunanya. Jangan berharap saudara jadi umat Tuhan yang dimeteraikan Tuhan. Sekali lagi, saya tidak katakan saya ini, oh kalau saya mau udah murni, saya nggak berani ngomong itu. Saya nggak bisa katakan kalau saya udah nggak cemar, kalau saya inilah kita gereja paling murni, pengajaran paling murni. Biarlah Tuhan yang menilai. Tetapi saudara, marilah kita, kalaupun kita insaf, kita bisa temukan ada kekurangan, kelemahan di diri kita. Ada enggak kita berkeluh kesah akan hal itu kepada Tuhan? Atau malah kita nikmati semua kebodohan kita itu?
kekejian, kejahatan yang masih ada di hidup kita itu masih kita nikmati, waspada. Kita benci enggak dengan segala yang bernama kesombongan, keangkuhan, mulut yang penuh dengan tipu muslihat, yang di dalam Amsal pasal 8 ayat 13. Orang yang takut akan Tuhan, dia membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, congkak, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Ini kata kitab Amsal. Nah, apakah penulis kitab Amsal ini enggak sombong? Ada sombongnya, tapi dia benci itu. Haleluya. Kadang-kadang mulutnya bisa ngerocos, dia benci, dia segera bertobat. Jadi dia benar-benar jaga perkataannya. Nangkap nggak sampai di sini? Itu orang yang hidup dengan meterai Tuhan. Itu orang yang hidupnya memiliki meterai Tuhan. Dan kalau udah memiliki meterai Tuhan, kita aman dalam perlindungannya. Kita beroleh jaminan yang pasti. Katakan haleluya. Tadi dikatakan tidak mencemarkan dirinya. Tidak cemar alias murni dan mampu mengikuti Tuhan dengan segala perkataannya. Mampu mengikuti segala firman. Katakan amin. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Harus ada niat yang kuat dari diri kita. Untuk selalu mentaati, mengikuti apa yang sudah Tuhan katakan, firmankan di Alkitab. Jadi jangan pernah menganggap remeh firman. Kalaupun sepertinya kita belum mengerti, kita masih jauh dari praktek firman itu. Harusnya kita berjuang, kita berdoa agar akhirnya hidup kita ada di dalam perkataan Tuhan itu. Jangan sampai kita bilang, siapa yang sanggup melakukan itu? Saya mau tengok dulu, emang ada orang bisa lakukan itu? Hanya untuk membela diri kita. Supaya kita jangan merasa tertuduh ketika melawan firman. Hati-hati. Hati-hati. Kalau saudara dengar firman, baca Alkitab, dengar khotbah, tiba-tiba saudara merasa tertemplak. Dan saudara merasa, aduh, aku belum menghidupi itu. Bagaimana respon saudara? Apakah saudara akan bela diri? Ya iyalah memang itu, tapi kan mana mungkin semua kita langsung bisa lakukan. Omong kosong. Kalau kau seperti itu, kau bukan orang yang dimeteraikan Tuhan. Ada orang bilang begini, kami taunya memang soal adat dan firman gak bisa dengan iman Kristen itu gak bisa disatukan. Saya banyak dengar raja adat ngomong itu ke saya. Karena saya kan udah 25 tahun ini menggembalakan. Sudah berhadapan dengan semua raja adat yang ada di Tanah Batak ini dari berbagai suku Batak kan. Suku Batak terdiri dari 6 puak. Mau Simalungun, mau Karo. Kan perkawinan di mana-mana. Saya layani saudara. Jadi saya berhadapan. Terakhir mereka bilang apa? Benar memang amang. Gak ada hubungannya antara apa yang diajarkan nenek moyang dengan yang diajarkan firman Tuhan. Tapi bagaimanalah? Kami belum bisa lakukan itu. Kalau kita punya statement seperti itu, kita menolak sebagai orang yang dimeteraikan Tuhan. Tapi begitu kita dengar, oh iya ya, ternyata itu kebenaran, itu firman. Ini contoh. Jangan bilang, siapa yang bisa melakukan itu? Kita kan nanti akan dijauhi orang, gak peduli. Andai kata pun saya harus mati dibunuh orang, ditolak sama dunia ini, asal karena firman, kita harus siap untuk itu. Makanya selalu saya bilang, walau dunia menolak, ku tak takut. Karena toh juga akan mati kan. Lebih baik mati saat melakukan firman, daripada akan mati dalam pemberontakan pada firman. Sampai sini nangkap gak? Jadi nggak ada dispensasi untuk itu. Saya sering dengar orang bilang begini, ya kiranya Tuhan maklum. Habis karena keadaan ini, jadi ya kita nggak mungkin dong. Kalau nanti sering juga pernah juga ya jemaat yang sering berhubungan dengan para pejabat dan segala macam. Saya bilang harus, oh Pak katanya ke saya,
Kita nggak bisa Pak, terlalu ideal Pak. Kita nggak bisa idealis Pak. Oh karena kalau kita nanti begitu, ya lihatlah si Ahok. Nggak apa-apa, kalaupun harus dipenjara asal karena kebenaran. Daripada dipenjara karena jual narkoba. Daripada mati karena kecelakaan, kan lebih bagus mati karena melakukan firman. Amin. Ini biar jelas semua seluruh dunia. Haleluya. Haleluya. Jadi murni, tidak cemar, mampu mengikuti anak domba. Anak domba itu di sini firman. Yesus. Kemana saja ia pergi. Jadi dengan kata lain, apa saja perkataan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, jangan pernah dipandang remeh. Memandang remeh perkataan Tuhan, itu sama dengan merusak meterai Allah. Jadi kita juga nggak bisa hanya modal bahasa roh, udah punya meterai, padahal kau masih kompromi dengan dosa, mampus. Mohon maaf ini harus keras ini. Haleluya. Ada orang bisa berbahasa roh, tetapi mulutnya nggak bisa dijaga. Ada orang, kalau udah lawatan, dapat penglihatan. Aku mengalami ini, yang ini. Tetapi hatinya sombongnya bukan main. Ingat loh, karunia Allah, itu Tuhan gak pernah sesali. Kita gak selamat karena karunia. Tapi kita selamat karena hidup dalam buah Roh Kudus. Karunia Roh Kudus gak menyelamatkan. Tapi hidup dalam buah Roh Kudus lah. Buah roh kita lah yang sampai kepada kekekalan di Yerusalem baru. Katakan amin. Jadi jangan kaget juga. Loh, kok ada membetul udah dipakai Tuhan dahsyat. Tapi kena juga sama belalang dengan sengatan kalajengking. Ya pertanyaannya, walaupun mereka memang sudah hidup dengan Roh Kudus, mereka tercemar enggak? Mereka murni enggak? Jangan karena kita sudah disebut aliran karismatik, aliran Pentakosta, karena meterai itu disebut Roh Kudus, lalu kita begitu still yakin, terlalu pede, aku sudah meterai. Pertanyaannya, lo kompromi enggak? Makanya saya bilang, untuk kasus sekarang yang terjadi ini, buat saya bersyukur, biar kelihatan mana kepunyaan Tuhan dan mana yang bukan kepunyaan Tuhan. Harus ada. Karena kalau semuanya aman-aman saja selama ini, kita semua akan mengaku paling murni di dunia ini. Gereja kita akan kita akui sebagai gereja yang paling kudus di kolong langit ini. Tapi survei akan membuktikan. Semua akan berhadapan dengan masalah. Disinilah akan kelihatan mana bangunan yang dasarnya digali dalam-dalam dan diletakkan di atas batu. Atau cuma hanya dasarnya dari pasir. Di sini juga kelihatan nih semua. Yang sekolah Alkitab juga. Kita semua juga pelayan di sini akan kelihatan. Apakah kita ini punya dasar dari batu? Menggali hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Atau hanya sekedar kita nampak di permukaan. Tapi nggak ada hubungan. Nggak berakar. Catat ini jemaat Zaitun dan semua pendengar radio Zaitun Suara Kebenaran. Ini juga khotbah ini untuk saya. Supaya kita lebih lagi mengintrospeksi diri kita. Mana haleluyanya? Amin. Mau dimeteraikan Tuhan? Saya mau beritahu enggak dimeteraikan Tuhan. Itu sama dengan mencelakakan diri. Itu sama dengan mencemplungkan diri ke dalam murka Tuhan. Mari kita lihat saudara, bagaimana firman Tuhan mengajar kita supaya kita hidup jangan sampai tercemar, tapi supaya hidup tidak bercela. Amin. Kan tadi itu kalimat yang ayat yang kelima, Wahyu pasal 14. Dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak apa? Bercela.
celah. Mari kita lihat 2 Korintus 7 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Ya, Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, terus karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, ya, marilah kita menyucikan diri kita mari kita menyucikan diri kita. Terus dari semua pencemaran jasmani dan rohani. dari pencemaran apa? Jasmani dan juga apa lagi? Dan rohani. Jadi orang bisa tercemar secara jasmani, juga bisa tercemar secara roh. Kalau orang Kristen udah tercemar secara jasmani, apalagi rohani. Nah kalau udah tercemar, pertanyaannya, punya meterai Tuhan enggak? Punya meterai Tuhan enggak? Punya meterai Tuhan enggak? Makanya dikatakan dalam 2 Korintus 7, mari kita menyucikan diri kita. Kita loh, sekarang setelah kita dalam Tuhan, kita udah harus menyucikan diri dengan cara apa? Membenci kejahatan. Membenci dosa. Jadi jangan ngomong kita Kristen, ngomong Roh Kudus, doa bahasa roh, tapi cabul jalan terus. Jangan ngomong Roh Kudus, jangan doa bahasa roh, tapi otak masih kotor, mulut masih najis. Gak bisa dipercaya. Ngomongin orang juara 1. Hati masih pemberontak. Saya banyak temukan kok orang yang udah berbahasa roh, tapi roh pemberontakannya udah hampir mirip sama Lucifer. Saya banyak melihat orang yang berjalan dengan karunia Roh Kudus, tapi dosa jalan terus. Kita sudah harus bertobat sungguh-sungguh. Loh, kurang mantap amennya. Ayo jemaat yang di rumah katakan amin. Haleluya. Ini biar bangun semua. Ini jangan di sini pun harus jelik mata loh. Haleluya. Ya, makanya saya bilang untuk semua pelayan Tuhan yang di sini, macam-macam di sini, out. Jangan sampai kau tidak punya meterai Allah dan tinggal di sini. Dan engkau akan jadi celah. Kau akan jadi pintu masuk bagi si jahat. Saya sudah ngomong ya kepada semua pelayan yang lain. Ini harus dirajia, harus dievaluasi, harus di briefing sekali 2 hari. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, suruh pulang. Gak bisa jadi pasukan. Haleluya. Jadi jangan heran kalau nanti ada yang diamputasi dari pastor ini. Jangan kaget juga nanti jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kalau tiba-tiba nanti virus corona ini sedikit mereda, kita ibadah sudah bebas, ada yang sudah teramputasi lumayan dari pastori. Dan karena kita harus ketat sekarang ini. Dunia sudah semakin bergelora dan kita semakin masuk kepada hari yang semakin dekat akan kedatangan Tuhan. Jadi kalau enggak sungguh-sungguh lagi hidup dalam Tuhan, itu sama dengan kita mengundang murka Tuhan. Saya berharap saudara nangkap ini. Ini saya sampaikan dengan tegas. Ini bukan karena saya marah, tapi karena saya mengasihi umat Tuhan yang ada di sini juga, yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Ya, saya bukan sok beriman harus sudah sok suci, enggak. Firman ini juga buat saya, biar saya juga semakin mengevaluasi diri, biar semakin takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh makin bertobat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita menjauhkan diri, menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Jadi kita ini adalah bait yang kudus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi karena kita bait Allah, jauhi yang namanya pencemaran. Baik itu jasmani, juga secara rohani. Haleluya. Nah, saudara, khusus akan kita bahas dulu sekarang yang bernama pencemaran jasmani. Apa itu pencemaran jasmani? 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-11 dimulai.
2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-11 dimulai. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Ya, Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. terus Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Kenapa bisa jemaat seperti itu ya kepada hamba Tuhan? Ya kan banyak begitu jemaat ya. Hatinya sempit ke hamba Tuhan, sementara hamba Tuhan hatinya lebar kepada jemaat. Ya, terus? Maka sekarang supaya timbal balik, Ya, aku berkata seperti kepada anak-anakku, ya. bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Buka hati jemaat selebar-lebarnya. Ayo jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kalau selama ini saudara ibadah ogah-ogahan, kalau selama ini ibadah hanya seperti sektor muka aja, gak enak ke teman, gak enak ke hamba Tuhan, ke Pak Gembala. Tapi sekarang buka hati kita lebar-lebar pada Tuhan. Haleluya. Melakukan tugas hanya karena rutinitas, hanya karena perintah. Tapi sekarang kita melakukannya karena kita cinta pada Tuhan. Ya, lanjut lagi terus. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang Iya, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Terus? dengan orang-orang yang tak percaya. Iya, jadi jangan berpasangan dengan ketidakpercayaan, dengan kepercayaan orang-orang yang tak percaya pada Tuhan maksudnya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, jangan kita ikut-ikutan mempercayai apa yang dipercayai orang yang tidak seiman dengan kita. Haleluya. Kita harus mempercayai apa yang kita percayai menurut iman kita. Dan setiap orang punya iman masing-masing. Tapi pastikan, biarlah kita mempercayai seperti yang kita imani, bukan seperti iman orang lain. Bukan seperti iman agama lain. Agama lain boleh lain percayanya. Ya agama kita ini. Iman kita ini. Haleluya. Ya, terus? Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Apa persamaan kebenaran dan kedurhakaan? Terus? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Makanya jangan jadi pasangan yang tidak Jadi kalau terang sama gelap bersatu itu nggak seimbang. Yang seimbang itu terang sama terang. Artinya jangan berpadanan, jangan bersamaan dengan yang tidak firman. Jadi kita ini semua harus seperti tadi yang 144.000 itu, yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Itu namanya tidak tercemar. Artinya jangan pernah kompromi. Katakan amin. Jangan apa? Jangan kompromi. Haleluya. Terus lanjut. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Bukankah kita bait Allah? PA kita sudah belajar kita adalah bait Allah. Terus apa hubungannya dengan berhala? Kalau kita sudah bait Allah, harusnya bebas dari berhala. Katakan amin. Kalau kita mau menjadi gereja umat Tuhan yang memiliki apa? Meterai Tuhan. Yang mau Tuhan selamatkan dari murka yang akan datang. Dari perusakan yang akan datang. Dari kesusahan yang lebih mengerikan lagi yang akan datang. Ayo, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari. Apa hubungannya bait Allah dengan berhala? Kalau nenek moyang kita dulu si pelebegu, apa hubungannya lagi dengan kita? Kita sekarang sudah jadi Kristen. Apalagi hubungan opung kita yang dulu dengan kita sekarang? Opung kita dulu belum kenal Yesus. Wajar kalau mereka mempercayai itu. Tapi sekarang kita sudah Kristen. Kenapa masih kita bawa lagi imannya opung kita yang gak percaya pada Yesus kepada iman kita setelah kita ada dalam Kristus? Nangkap enggak? Jadi gak ada hubungannya. Terus? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Iya, kita adalah bait dari Allah yang hidup. Terus? Menurut firman Allah ini. Ya. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Ya. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Terus? Dan aku akan menjadi Allah mereka. Terus? Dan mereka akan menjadi umat. Luar biasa. Jadi kalau kita jadi bait Allah yang kudus, Tuhan diam bersama kita. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dia jadi Allah kita. Kita jadi umatnya. Ini orang yang dimeteraikan Tuhan.
murni, tidak tercemar, mampu mengikuti anak domba itu, mengikuti firman, mampu dengar firman, dan mampu menerima firman, dan mampu menghidupi firman. Katakan amin. Haleluya. Yes, katakan amin. Ya, lanjut lagi terus ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Iya, keluar. Ini orang-orang yang dimeteraikan Tuhan. Sanggup keluar dari tengah-tengah kegelapan. Sanggup keluar dari pergaulan yang buruk. Alkitab mencatat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Keluar dari tengah-tengah mereka. Terus? Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Yes, keluar pisahkan dirimu. Nanti kita akan dituduh, wah ini lain ini. Ya, ini beda ini. Nggak apa-apa. Agak sedikit, agak lumayan keras juga kemarin Pak Camat ngancam kita di sini kan. Ibadah ini kalau nggak bubar sekarang akan dibubar paksa katanya. Karena kadang-kadang kita dianggap pemberontak di Tanah Batak ini. Haleluya. Ya tapi nggak apa-apalah, kita belajar taat lah. Biar setiap orang nanti berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan apa lagi? Keluar dari antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Tuhan mau terima kita kalau kita mau sungguh-sungguh menjaga hidup dalam kekudusan. Haleluya. Tuhan mau terima kita kalau kita mau keluar dari kumpulan orang-orang yang mencintai kegelapan. Kita mau belajar hidup dalam terang Tuhan, dalam firman Tuhan. Katakan amin. Ya, ayat 18, ya. Dan aku akan menjadi bapamu. Ya. Dan kamu akan menjadi anak-anakku. Aku laki-laki. akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku. Terus? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Yes. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Inilah yang disebut sebagai umat Tuhan yang memiliki meterai Allah di dalam hidupnya. Dahsyat ya. Umat yang memiliki meterai Allah itu adalah umat Tuhan yang mampu keluar dari tengah-tengah kegelapan. Yang mampu memisahkan diri dari orang-orang yang membenci kebenaran. Katakan amin. Haleluya. Makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, apa hubungan bait Allah dengan berhala? Apa hubungannya? Apa hubungan antara Bileam dan Kristus? Bilial dan Kristus. Bilial ini adalah gambaran daripada hamba-hamba Tuhan gereja yang mempertuhankan Mamon. Ya, Mamon saudara. Yang segala-galanya diukur menurut uang. Tapi kita enggak, Tuhan jauhkan itu. Dan kalaupun ada itu pada kita selama ini, Tuhan cuci kita hari ini. Katakan haleluya. Jadi waspada terhadap segala yang namanya pencemaran jasmani dan juga pencemaran rohani. Dan pencemaran jasmani itu tadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan ada kaitannya dengan segala berhala. Makanya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 coba kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 21. Ya. Anak-anakku, Ya. waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah terhadap segala berhala. Jelas. Ya, waspada segala berhala. 1 Korintus 10 ayat 14. Ya. 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. jauhilah penyembahan berhala. Luar biasa. Waspada berhala dan juga bukan hanya diwaspadai, tapi diapain? Dijauhi. Sekali lagi, ini biar lebih mengingatkan kita lagi. Kolose pasal 3 ayat 5. Ya, biar lebih jelas saudara. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Duniawi. Yang duniawi. Terus? Yaitu percabulan, Percabulan,
kenajisan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, nafsu jahat, dan juga keserakahan ya, yang sama dengan penyembahan berhala. sama dengan penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu termasuk apa? Itulah sifat-sifat duniawi kita, tabiat duniawi kita. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, sama dengan apa katanya? Sama dengan apa katanya? Penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu enggak hanya dalam bentuk yang kelihatan, juga termasuk yang ada di dalam hati kita. Kadang-kadang pikiran kita bisa cabul, pikiran kita bisa najis. Kadang-kadang hawa nafsu kita itu bisa bergelora di dalam diri kita. Kadang-kadang, saudaraku, kita bisa terjebak dengan yang bernama keserakahan. Dan kadang-kadang orang yang serakah ini bisa kelihatan gak serakah. Bisa terbungkus, terselubung manis keserakahan itu. Tetapi saudara, sepintar-pintarnya apapun kita menyembunyikan dosa kita dalam diri kita, tidak ada dosa yang tersembunyi di mata Tuhan. Ada haleluya. Semua dosa itu jelas dalam pemandangan Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa disembunyikan dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, ini adalah tanda umat Tuhan yang hidup dengan meterai Tuhan. Mari umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, dan juga semua pendengar live streaming Facebook dan juga di YouTube, biarlah kita sungguh-sungguh bertobat. Marilah kita menjauhkan yang bernama pencemaran jasmani dan rohani dalam hidup kita. Mungkin nanti ke minggu depan saya akan bicara tentang pencemaran jasmani sedikit lagi, dan juga nanti kepada pencemaran rohani. Supaya kita ngerti, jadi nggak hanya sekedar kita mengiman-imani ayat. Ya, kemarin juga saya sudah sampaikan di ibadah Mezbah Dupa, saudara. Walau di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, melainkan untuk beroleh selamat oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa kita di sini? Jelas, kita di situ adalah anak terang. Kita di situ adalah anak siang. Saudara nggak bisa klaim ayat 9 kalau saudara nggak punya ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-4 dan 5-nya. Coba mari sebentar kita lihat dulu sedikit lagi nih. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9. Saudara, ayat 9 ini akan berlaku dalam hidup kita kalau kita, saudara, ya, hidup sebagai ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 apa? Coba mulai dari ayat 4. Ya. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kamu tidak hidup dalam kegelapan. Artinya kamu tidak hidup di luar firman. Gelap itu di luar firman. Di dalam firman itu sama dengan terang. Karena Yesus berkata, firman Allah berkata, firmanmu pelita bagi kaki, terang bagi jalanku. Katakan amin. Haleluya. Ya, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Ya, terus? Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Kamu semua adalah anak-anak terang. Anak-anak terang artinya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang mau berdiri di atas firman. Walaupun dunia menolak, walaupun dunia membenci. Haleluya. Ya, karena kamu semua adalah anak-anak terang. Terus? Dan anak-anak siang. Anak siang. Terus? Kita bukanlah orang-orang malam. Kita bukan orang malam. Sekali lagi ini bahasa kiasan. Malam artinya di luar firman. Terus? Atau orang-orang kegelapan. Atau orang kegelapan. Kita bukan orang malam. Kita bukan orang gelap. Kalau kita sudah anak siang, kita sudah anak terang. Ayat 9 berlaku dalam hidup kita. Amin. Maka kita tidak akan ditimpa oleh murka. Amin. Makanya ikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Jangan cemar dan jadilah murni dan jaga mulut kita. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Haleluya. Baru kita memiliki meterai Tuhan. Kalau udah memiliki meterai Tuhan, nggak peduli nggak ada lagi oksigen di dunia ini.
akan ada oksigen khusus dari surga untuk kita. Kalau kita sudah punya meterai Tuhan, tidak peduli muncul dari jurang maut belalang yang diberi kuasa seperti kalajengking, hanya untuk menyakiti manusia selama 5 bulan, bahkan gak bisa mati. Tidak peduli itu terjadi, saya dan saudara dipastikan, dijamin, dilindungi Tuhan. Asal punya meterai Tuhan. Jadi kalau nggak punya meterai Tuhan, Pak, gimana Pak? Selama ini, aduh kalau begitu saya belum punya meterai Tuhan. Oke, kalau belum punya meterai Tuhan, hari ini kita bertobat. Hari ini kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hari ini kita datang, Tuhan pulihkan aku. Ya saya juga harus bertobat lebih lagi. Saya juga belum tamat betul saudara. Masih terus berjuang. Tapi harus saya beritakan kebenaran ini karena ini adalah kebenaran agar kita semua sama-sama diubahkan, sama-sama bertobat dan sama-sama memiliki meterai Tuhan. Dan sama-sama dijamin, dilindungi, diberkati dan diselamatkan Tuhan. Katakan haleluya. Jadi walaupun badai datang, kita dapat menari di atas badai. Kita dapat tersenyum di atas badai. Makanya ada lagu berkata, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Amin. Saudara mau berdiri di atas badai? Badai corona, kita bisa berdiri di sana. Ada lagi yang lebih mengerikan dari corona, kita bisa berdiri di sana. Karena ada Tuhan yang jamin kita, sebab kita jadi umat Allah yang memiliki meterainya Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Umat Tuhan yang ada di rumah, mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita hampiri Tuhan.